Jadi bangkai itu tidak boleh perjualbelikan. Termasuk juga kalau babi sudah selesai, tidak ada cerita lagi babi, semua unsurnya haram. Dan patung, patung ini asnam, patung yang disembah. Karena dalam Al-Quran Bapak Ibu, patung itu ada tamasil namanya, ada asnam. Tapi kalau asnam itu yang dijadikan objek sembahan. Nah sembahan itu musyrik. Innamal musyrikuna najasun kata Allah. Jadi itu najis. Jadi dari semua benda yang disebutkan Nabi ini, ada bangkai, ada khamar, ada babi, ada patung yang disembah, itu semuanya benda najis. Apakah najisnya maknawi ataukah aini? Karena itu Bapak Ibu, Allah mengharamkan jual beli benda semua yang masuk kategori najis. Itu prinsip umumnya. Empatnya hanya contoh saja. Jadi tidak boleh kita menjual atau membeli benda yang statusnya najis. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas satu pasal dalam kitab Bulughul Maram, kitab Mukhtasar Hadis yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ini dianggap sebagai kitab Mukhtasar Hadis yang paling baik karena dihimpun dari beberapa kitab hadis yang sahih dan sudah divalidasi oleh para ilmu hadis. Dan kita akan bahas satu pasal judulnya Kitab Al-Buyu', hadis-hadis yang menjelaskan perkara jual beli. Karena jual beli ini aktivitas yang kita setiap hari pasti terlibat di dalamnya. Mungkin sebagai pedagang atau sebagai pembeli. Dan dua-duanya harus mengerti syariat. Sebab kalau tidak dia jadi maksiat nanti jual beli itu Bapak Ibu. Karena Nabi pada ditanya dalam hadis riwayat Al-Hakim, ya Rasulullah, ayul kasab atyabu indallah. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa mata pencarian atau usaha yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah? Jadi Nabi ditanya, apa pekerjaan yang paling dicintai Allah, yang paling baik? Maka jawaban Nabi ada dua. Ada dua pekerjaan atau mata pencarian yang paling baik dan paling dicintai Allah. Pertama, amalur rajuli biyadihi, seseorang bekerja menggunakan tangannya sendiri. Jadi seperti petani, seperti nelayan, buru-buru, yang menggali-gali peralon itu. Itu kata Nabi paling dicintai Allah. Setiap tetesan keringat itu mahal tuh, besar sekali pahalanya itu. Kalau dia bekerja menggunakan tangannya sendiri. Ya, kan ada orang berkerajo kok batu-batu, saya dapat piti dari mana? Mandor namanya tuh. Karena sabatu dapat piti, sabatu dapat piti. Halal betul, tapi tidak paling dicintai oleh Allah. Yang paling dicintai Allah itu kalau dia bekerja dengan tangannya sendiri. Yang kedua kata Nabi, kullu bai'in mabrur, semua pedagang yang berdagang dengan cara yang baik. Jadi salah satu pekerjaan yang paling dicintai Allah itu berdagang. Makanya kata Nabi, dari 10 pintu rezeki 9 itu ada pada berdagang. Coba hebatnya ya, 10 pintu rezeki 9-nya pada berdagang kata Nabi. Hanya 1 di luar berdagang. Jadi kalau PNS Pak Ibu cuma 1 pintu rezekinya Pak. Cuma kalau PNS kalau separuh bulan sasa angok. Enak. Kalau pedagang enggak 9 pintu rezekinya Pak. Cuma kalau pedagang ini ya kan tidak panas sasa angok walaupun ada ujung bulan Pak Ibu. Karena ada pintu rezekinya 9. Makanya sebenarnya ada yang salah ada waktu Pak Ibu. Kita ini kalau dapat menantu misalnya menantunya di mana Kerajo di kantor gubernur. Itu 2 hari pestanya Pak Ibu di gedung kan. Bangga menceritakan tu. Tapi kalau Kerajo menantu menggali di pasar itu malu. Padahal pedagang tu paling dicintai Allah. Ya 9 pintu rezeki, 10 pintu rezeki, 9-nya pada berdagang. Makanya Islam ni apa Ibu? Majunya kena para pedagang. Cobalah baca sejarah tu. Nabi itu dibikin pedagang berdakwah itu ada Abu Bakar, ada Khadijah, ada Abdurrahman bin Auf, itu semuanya pedagang-pedagang hebat. Ya makanya Bapak Ibu, kalau PNS bangun masjid kok Bapak Ibu kan? Ya, 2 sak semen 2 bulan gaya BBN. Kalau pedagang kan sebentar bangun masjid sudah Bapak Ibu kan. Itu hebatnya pedagang tuh. Jadi
Nah, semua pedagang harus mengerti tentang bagaimana aturan jual beli agar jadi ibadah. Nah, di sini banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang perkara jual beli ini. Kita akan bahas beberapa. Pertama itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Innallaha wa rasulahu naha innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Kata Nabi, Allah dan Rasulnya telah mengharamkan. Jadi kalau sudah mengharamkan, tidak perlu lagi diskusi, tinggalkan saja. Allah mengharamkan jual beli khamar, jual beli bangkai, jual beli babi dan patung. Jadi 4 diharamkan nih dalam hadis Bukhari Muslim. Ini 1, jual beli khamar. Khamar itu bukan hanya minuman, semua benda atau zat yang merusak akal. Bisa diminum, bisa dimakan, di tablet sifatnya, bisa dihisap atau disuntikkan. Semua yang merusak akal itu khamar, dan itu haram dijual dan halal haram dibeli, kecuali untuk kepentingan darurat seperti medis. Yang kedua, jual beli bangkai, apapun statusnya. Kalau bangkai itu tidak boleh diperjualbelikan, apapun jenisnya, termasuk binatang yang matinya tidak wajar walaupun disembelih. Kalau di Al-Maidah ayat 3 itu kata Nabi, binatang, kata Allah, hewan yang mati tercekik, yang mati tertabrak, yang mati tertanduk itu tidak boleh dijual dan dimakan. Misal kadang begini, Ibu, ada sapi. Sapi itu misal lewat di jalan, jantak di oto. Itu sapi kalau sakarat getong-getong itu didabi. Haram dimakan, haram dijual. Walaupun disembelih. Kenapa? Dia pasti mati kalau disembelih. Karena dia sudah sakarat. Kecuali ketika ditabrak itu kepalanya masih berdiri dan dia masih sadar, matanya masih berkedip-kedip, sembelihlah, itu masih sakit namanya. Tapi kalau dia sudah begini keadaannya, ada menggelepar dia, ada mengeletong-geletong, itu didabi, Ibu, tetap haram dimakan, haram dijual, karena itu bangkai namanya. Gitu. Ya, jangan Bapak Ibu nanti ke ayam tuh. Ayam ditabrak onda kan, itu nyeletong-geletong jalan berdeka itu dabi, haram tuh, bangkai namanya itu. Kecuali ayam tuh masih tagak, masih berjalannya, tapi oyong-oyong misalnya kan, itu masih sakit baru namanya itu boleh dabi dapat. Jadi bangkai itu tidak boleh diperjualbelikan. Termasuk juga kalau babi sudah selesai, tidak ada cerita lagi babi, semua unsurnya haram. Dan patung, nah patung ini asnam, patung yang disembah. Karena dalam Al-Quran Bapak Ibu, patung itu ada tamasil namanya, ada asnam. Tapi kalau asnam itu yang dijadikan objek sembahan. Nah sembahan itu musyrik. Innamal musyrikuna najasun, kata Allah. Jadi itu najis. Jadi dari semua benda yang disebutkan Nabi ini, ada bangkai, ada khamar, ada babi, ada patung yang disembah, itu semuanya benda najis. Apakah najisnya maknawi ataukah aini? Karena itu Bapak Ibu, Allah mengharamkan jual beli benda semua yang masuk kategori najis. Itu prinsip umumnya. 4-nya hanya contoh saja. Jadi tidak boleh kita menjual atau membeli benda yang statusnya najis.